Glazers itu seperti ya kolot aja. Glazers itu hanya butuh uangnya aja dari MU. Tidak ngelihat prestasi apa segala macam. Kenapa mereka tidak peduli prestasi? Contoh, sesimpel Old Trafford itu tidak akan pernah bisa kosong gitu. Karena kalau kita ngomongin Old Trafford bisa kosong, itu adalah sebuah mitos yang gue sudah sempat validasi juga Mas dari ngobrol-ngobrol sama fans-fans yang di sana yang mengatakan bahwa ya mereka itu tidak bisa menahan turis yang pengen datang ke Old Trafford. Jadi mereka juga sangat mengapresiasi sekali orang-orang yang datang ke sana. Mungkin cuman satu kali dalam seumur hidup mereka bisa datang ke Old Trafford. Dan kalau ke sana juga, ya sekarang 80% isi Old Trafford itu adalah turis. Aduh, mana nih temen gue udah janjian 2 jam masih belum nyampe aja nih. Si Garnacho di mana sih dia? Ada yang tahu nggak sih guys? Yo, Nat. Sorry telat, maklum latihan kan gua. Gokil. Dari mana aja sih? Ya biasalah. Ini gue udah nunggu 2 jam namanya loh. coach, sorry kan 2 jam kan 2 kali 40 menit ya kan. Jadi kan emang pas banget waktu bola. Lo kenapa sih galau banget kayaknya? Nih, gue tuh ada masalah. Ya semua juga punya masalah kali nih. Gue tuh udah capek banget nih sama cowok gue. Karena cowok gue tuh lebih mementingkan bola dibanding gue. Yang Jadi gue tuh kuncinya 8 dinomorduakan gitu loh sama cowok gue. Diduain sama bola. Tapi gak apa-apa, mendingan lu ketemu sama teman-teman gue yang knowledge bolanya gokil sih. Ya tenang aja nih, boleh, gue panggil ya 2 boleh? ya. Orangnya masih di dalam gue. Padle, Abdel, nih dia nih. Dari mana lo? Habis ngojek? Dari keluarga baik-baik. Del. Halo. Aduh, Halo. luar negeri mulu nih. Coach, mana sih? Di gue. Mana nih? Sini. Ini mana nih? Apa nih? Harga diri fansnya MU. Klasmen MU di mana nih? Oh ya di maksudnya? bawah ya? Ayo bener. Emang Mas Fadi juga. Kalau bully diri sendiri nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah yang ngobrol ya. Lo mau Ada kemana? sama siapa, Mas? Malu jadi fans MU. Ya. Siapa? Malu tapi ke Inggris mulu. Ya ngapa sih? Iya. Kan lu udah sering juga. Ya, gue kan emang lahir di London. Oh gitu. London School di situ di Ben Hill. Deket karet berarti ya? Karet. Ngapain sih kesini ngapain? Nadia. Siapa Nadia? Nadia. Siapa Ada dia? di Huta Galung. Salah dong. Ya Nadia Senior nih, dong. ya ini gue udah kenal dari dia masih ari-ari lah. Gitu. Jadi Berarti gue lo om-om gitu? anjir. Bener juga sih. Bener. Jadi dia ini selain sebagai dukun beranak juga sebagai tukang pantau hilal. Oh. Itu masih digeluti Masih profesi apa itu? aja. Masih nge-coach Masih sekarang? nge-coach, kadang nge-YouTube. Oh. Tapi yang itu mah gak pernah nge-coach lagi tuh. Oh yang mana? Yang botak. Nah, Halo guys, Kalau boleh tahu, kan Anyway, banyak. di sini aku ikutan loh. Masa aku gak nah diajak makanya ngobrol nih, sih? ini cewek secantik ini jangan dianggurin ya kan. Ya udah. Diapelin. Waduh. Nat. Jadi nih berdua jago bolanya. Oke. Kalau ngomong bola sama mereka gue ampe ajan subuh. Oke, boleh Kalau dong. dia sampai komat, dia sampai Kakak-kakak komat. aku minta diajarin boleh nggak? Ajarin apa? Seputar bola. Oh seputar bola. Bola apa sepak atau bola basket atau bola apa? Bola nih, Nat? sepak dong. Bola patral. Dia pacarnya Atau nggak nih bola pemain backlund? timnas. Emang kenapa pengen belajar bola? Aku lebih pengen tahu karena aku capek banget sama cowok-cowok zaman sekarang. Oh gitu. Oh, berarti Jadi dia pengen jadi yang sama cewek-cewek aja? Apa Enggak, gimana? sama cowok zaman dulu aja. Sama cowok zaman dulu kan zaman sekarang dia gak suka. Muka lu old school coach Karena aku ya. tuh biar Sorry nih ngerti kalau muka aja lu gitu. old Karena school. aku berarti udah sebenarnya capek banget. berarti sebenarnya pengen ngepoin cowoknya karena selama ini suka ngeduain dia sama Iya, bola. iya gitu. Karena gara-gara MU ini kalah, nah jadi cowok aku tuh sering banget bad mood sama aku gitu loh. Oh, dia Kenapa fans sih? MU. Kenapa sih Iya. cowok tuh suka gitu kayak aku tuh suka bingung banget karena Nat. kenapa harus bad moodnya tuh sama aku? Tiba-tiba mood swing gitu ya? Ya mood swing gitu. Nat. Karena kan yang mood swing tuh harusnya cewek ya. Nat. Kenapa jadi cowok aku Bener, gitu loh. bener. Jadi kayak Ini kayaknya relate banget aneh ya. Relate banget nih, relate. Nat. Oke. Bilangin nama. Gimana nih? Jangan, Jawab di jangan, tengah-tengah atau gimana? Ya. Harus Nat. gimana nih? Nat. Zodiak cowok kamu apa Nat? Gemini pasti. Zodiaknya itu Selingkuh tuh. Taurus. Taurus. Emang relate Taurus. Oh kamu zodiaknya apa? Aku Capricorn. Capricorn. Berarti kamu nggak cocok di air. Kamu Jadi cocoknya aku coba gimana di kawa ini rawa-rawa coba dah. Basah juga dong. Kalau MU gimana nih? Ya MU? bilangin sama Oke. kamu. Kalau Sebagai dia- sesama fans MU. Iya, kalau udah sering nonton MU, masih sering marah-marah sama kamu, ngecuekin kamu, mood swing sama kamu, bilang udah putus aja. Itu keputusan tepat kamu Wah, putus. sama kompor. Gak boleh gitu, jangan Enggak, tapi kompor. benar. Tapi sebentar Dari dulu. peluang banget Aku cuma lu, mau Mar. nanya, emang sekarang tuh kondisi Gini. MU itu seperti apa sih? Ah, karena kalau menurut gua, sekarang kalau ngomongin MU nih ya,
lu yang lagi nonton sekarang ini channel YouTube-nya apa sih Bang namanya Bang kalau Locker boleh Room. tahu? Locker Room. Di Lu kok gini? Locker Room. YouTube channelnya cari Locker Room. Locker Room. Oke, jadi itu kalau buat fans MU sekarang ya capek gitu. Tapi udah di fase dimana acceptance. Tahu nggak artinya acceptance apa? Coach? Menerima. Oh. Kalau gue nyebutnya gini, kalau pendukung MU itu sebenarnya sadomasokis. Senang menyakiti diri sendiri. Kalau lu pecinta MU, karena lo harus siap sakit. Sekarang gini Coach, kalau lu sudah memilih satu keyakinan. Iya. Kalau lu kecewa sama keyakinan lu, apakah lu berpindah? Gue mah pindah. Jadi kalau misalnya... Gue berapa kali kecewain sama dia. Loh kok sama dia? Dia udah berapa kali pindah partai? Oh, jadi kalau misalnya ya kayak kita ngomongin kan buat sebagian orang mencintai tim bola tuh udah kayak agama kan. Betul. Kalau beberapa. Iya, tapi kan kalau misalnya lu tiba-tiba kayak MU sekarang lihatnya apakah lu berpindah? Bro, MU berapa tahun belum juara? 13. Liverpool sempat berapa tahun? Nah, lo nggak bisa nge-compare zaman dimana 30 tahun Liverpool tidak jadi juara dengan 13 tahun MU belum jadi juara. Bedanya menurut apa? gua. Bedanya zamannya udah beda Mas. Sosmednya beda Pak. Oh. Pressure-nya ketika lo zaman dulu mungkin zaman-zaman cuma ngebanter aja nih Mas Fadli kan yang kayak udah banter ketemu di stadion mungkin ribut apa pukul-pukulan selesai. Cuman kan sekarang udah Waktu lebih Liverpool belum juara 30 tahun itu waktu eranya masih Pak Jokowi berarti ya? oh iya sama ada eranya Pak Soeharto dan Pak Soekarno sepertinya kota Jawanya. Tapi kalau gua gitu yang lihatnya beda. Jadi kalau misalnya ada orang yang komen-komen, "Bang, lu kok jadi fans MU kayaknya ngerasanya udah paling tersakiti gitu." Ya emang sakit Mas gitu. Lu fans apa Mas Fadli? Gue. Kalau gue Tante Erni ya? Tante Erni defense Oke, Tante Kakak, Erni. aku mau tanya dong. Apa? Emang kapan sih kalau MU itu jadi klub yang suram? Ku- Bukannya mereka Masa tuh kegelapannya bagus tuh ya? dimulai kapan menurut lo? Nih ya, kalau kita bicara ada fase di mana MU jadi top, benar-benar top klub lah. Iya. Pada saat era Alex Ferguson segala macam. Nah menurut lo, kapan era kegelapannya MU? Setelah 2013 Sir Alex Ferguson pindah. Pensiun. Setelah Alex Ferguson menurut lo? Ya, berarti David Moyes dong ya? David Itu Moyes dimulai gelap tuh? mulai gelap. Kalau Cristiano Ronaldo itu kapan? Cristiano Ronaldo ya pas zamannya Sir Zaman Alex Alex Ferguson sempat Masih balik juara Liga Champion lah. sempat balik ke sini juga ke MU juga. Lo setuju nggak setelah Alex Ferguson? Setuju. Kalau gue nggak. Kenapa? Menurut gue. Oh biar beda aja gitu. Enggak. Menurut gue ada masa di mana pada saat Alex Ferguson pun turun. Pada saat kipernya bukan Schmeichel. Oh, Siapa pas kipernya itu siapa? Taibi ya? Setelah si Botak. Bartes sempet, terus juga ada ya sempet Taibi. Nggak, tadi ngomong si botaknya kayak agak lain. Iya kenapa kayak sih? botak yang lain. Kenapa botaknya kenapa sih lu? Botak. Enggak coach bentar sebelum lanjut ngomong MU emang lu sesensitif itu sama yang botak-botak? Ya, Lu ada masalah personal sama yang botak-botak? sama Guardiola gue masalah, sama Arne Slot gue masalah. Cuman kan masalahnya gini Don, jadi ketika eranya Sir Alex walaupun ada turunnya, tapi nggak lama itu langsung naik lagi. Iya, Cuma butuh 2-3 musim udah tapi naik sempet lagi. gelap kan? Iya. Sempet gelap. Nah itu yang pada saat itu Nat, menurut gua agak turun karena Sir Alex juga membutuhkan sosok goalkeeper yang kemudian nongol di era Van de Sar. Iya. Bener gak? Iya. After Van de Sar sempet drop lagi Berarti nggak? kuncinya kiper ya? Kalau gue bilang kiper. Nah ini juga sama relationship-nya dia. Yang Kenapa? up and down naik turun. Kenapa Mas Fadli? Tergantung penjaga gawangnya, tergantung kipernya. Kamu jagainnya udah Aku udah jaga banget loh, tapi kenapa aku bisa diduain kayak gitu tuh kenapa sih? Tato kamu tuh sambil udah sampai ditulis nama pacar kamu ya di Enggak ya? dong. Oh, iya. Belum. Oh, belum ya. Oh nama Di jalan ya. punggung lebih tepatnya. Oh di Sampai di punggung. hati ada di dalam hati tuh udah ada. coba lihat. Itu jangan dibayangin coach. Jangan dibayangin. Iya, gue udah Di berusaha. hati ya, di hati. Udah berusaha gue. Iya, iya. Udah ada di dalam hati. Gambarnya Garpo sama sendok. Oh iya. Ya ilah. Tulisannya terima pesanan. Kok jadi saya agak lain ya mikirnya ya. Terima pesanan apa ya? Rumah makan. Iya benar Mas. Ini karyawan Tapi kadang-kadang ya, Ya. cinta itu seperti pasir. Semakin digenggam, semakin buyar. Sedap banget nih. Gila kalau Gibran lewat nih. Enggak bentar. Ini udah jadi wapres. Ini program bola atau program Ini kayaknya program ini. program Ini cinta tuh gitu ya. Lebih ke modus mungkin ya. Oh, iya. modus. Oke, jadi kalau misalnya cowok lo itu emang suka MU, ya sebetulnya itu salah satu cowok setia. Oh, Menurut gue. Benar. Kenapa gue iya. bilang setia? Karena Kalau- ya dia nggak berpaling nih kayak Mardel. Mardel Kalau- setia banget. Gue baca kalau misalnya DM-nya tidak setia. berpaling, dia nggak mungkin duain aku gara-gara bola. Oh kamu tuh bukan diduain. Dia tuh seringin ngomongin siapa namanya Onana, itu tuh siapa? Gue agak kaget tuh. Apa lagu Onana, Onana? Iya gak sih? Oh jadi curiga gitu ya. Onana yang mana Itu nih? cewek.
Itu kiper. 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 Oh gitu. Jadi Kebetulan ada punya program juga ya. Oke. Ya. Mata Najwa ya, bukan ya? Onana bukan ya? Bukan Itu dong. Mbak Nana ya, bukan Mbak Nana. Sorry. Onana tuh kiper dari Kiper. Nigeria ya? Bukan Kamerun. Kamerun. Terus masalahnya apa sih sama dia tuh maksudnya? Oh, Dia masalahnya masalah banyak. banget Bang. Masalahnya banyak dia. Masalah Emang banyak. troublemaker. Troublemaker banget dia kalau Dia Onana. utang pinjol kalau nggak salah. Judol ya sama judol ya. Iya. Itu nggak usah disebut. Aku pengen bilang bahwa setiap permasalahan yang dialami oleh MU ini nggak terlepas dari kipernya. Betul, setuju gue. Enggak. Jadi enggak kalau buat gue, Lu bukan fans MU jadi jangan tahu soal MU gitu. justru gue lebih objektif ketimbang pendukung MU yang subjektif pasti. Enggak, gue gak subjektif. Gue bukan yang Lo fanatik. pasti subjektif kalau lo Mana ya, mencintai mana yang tanpa gua harus subjektif memiliki ya gitu. Mana yang gue subjektif? Lu lihat konten-konten gue, apakah gue pernah benar-benar membela MU secara buta gitu? Enggak, lo nggak buta, lo kan melek pas itu kan, pasti ngebela. Ada nggak gue kayak gitu? Nggak ada kan? Enggak, tapi menurut gue kalau lo fans MU terus lo bicara bahwasanya lo itu pasti ada Landasannya unsur apa? subjektif. Kiper itu menjadi masalah utama MU itu apa? Sebelum Onana sekarang tuh apa? Menurut gue Ini hostnya siapa sih? Nah, gini. Ini hostnya siapa? Karena as a coach, gue Gimana menganggap sih? bahwa 50% kekuatan itu pertama lu harus License perbaiki apa, Coach, kiper. emang? Wes gila, license gue tinggi. Oh. Naruh di lemari gue. Dilihat-lihat Mardial gitu. ini kan lebih ke subjektif, Oke. menganggap bahwa MU dia tersakiti bla 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 segala macam. Dan buat gue, lo MU permasalahan terbesarnya goalkeeper aja dulu rapihin. Dari kapan Onana? Dari Onana kah apa dari zaman dulu nih? Pokoknya setelah the best Benchmark. goalkeeper, Siapa? ya sekarang Schmeichel, lalu Van de Sar, lalu De Gea. Nah kemudian ada masalah-masalah banyak tuh. De Gea lepas dari MU ke Fiorentina, bagus. Nggak cuma De Gea doang yang lepas dari MU mainnya bagus. Iya, tapi kalau misalnya kita bicara kiper, Onana sebelum di MU bagus gak, Fat? Bagus, di Inter bagus. Nah, emang masalah lu tuh di situ. El Gasing juga sekarang bagus tuh. Itu dia. Sekarang pertanyaan gue coach, lo sebagai coach gitu, ketika ngelihat permasalahan ada di kiper, lo nggak ngelihat depannya kiper ada siapa? Lo nggak ngelihat lini belakangnya MU itu siapa aja? Iya, kalau kita bicara Harry Maguire atau siapa lagi lo yang punya. Tapi sebetulnya ini masalah trust aja. Lu kalau misalnya kiper kayak Onana, itu deg-degan Mardel. Gua kalau misalnya udah ngeliat kipernya, anjing. Oh. Gue mendingan taruh kon di situ. Iya dong, dan gue taruh kon. Kon apa? Kon ini, aduh, jadi lapar nih gue. Anjir gue bilang, makanya gue bilang kalau misalnya kayak gitu, lo harus bisa membuat semua 10 pemain lain itu percaya bahwa pertahanan Kiper ya? dimulai dari kiper yang memang Berarti kiper capable. harus ngasih rasa nyaman, rasa aman, rasa percaya. Betul. Berarti Ya, kayak- kiper harus jadi goalkeeper sweeper gitu? nggak harus. Buat gue shot stopper kayak De Gea juga fine-fine aja. Pada saat di era De Gea juga banyak kok momentum-momentum MU bisa juara, masih ada kan pialanya. Iya. Tapi bukannya setiap masa tuh ketika lagi jelek ya, pasti ada yang jadi kambing hitam, selalu ada yang disalahin. Lo jangan rasis dong Fadli. Kan kambing ada yang lain juga. Tapi sebentar. Emang cowok tuh kalau ngomongin bola tuh emang harus kayak gini ya, kayak mau berantem gitu. Iya emang Kayak harus, kalian mending emang harus sekalian aja berantem kering gitu. tinju Enggak, gitu loh. Nat kamu pernah gak sih berantemin kayak skincare gitu? Kayak skincare ini gak bagus, skincare itu bagus nggak? gitu. Ada tapi nggak kayak Ada. kalian gitu loh yang kayak bener-bener kayak mau berantem gitu, kayak seserius itu. Kalau cewek, Apa ini kalau tuh cuman hanya fansnya iya, kalau untuk cewek, MU doang? iya, kalau cewek nih, kalau kamu Oke. nih lagi ngobrol tongkrongan, bisa sampai narik urat tuh ngobrolin apa? Cowok dong. Iya apa ngomongin apanya gitu? Ngomongin tentang relationship, terus Ah. tentang dia tuh ya selingkuh lah. Kan sekarang tuh udah, aduh. Apa? Bingung ya ngomongnya sekarang itu kan udah zamannya banyak cowok-cowok yang ya gara-gara media sosial ya kan. Kita lihat Oh, yang di banyak Palembang. sekali perselingkuhan itu. Jadi kita bahasnya seperti itu aja. Kamu suka diselingkuhin atau selingkuh aja? Diselingkuhin dong. Maksudnya kamu sukanya diselingkuhin? Kamu pernah diselingkuhin maksudnya Aku gitu? suka nyelingkuhin. Oh, Upsi. oh kamu player ya? Berarti sebenarnya imbang dong. Iya. Kamu selingkuh. Ya enggak Pacar dong. kamu selingkuh sama bola. Nggak Jadi bisa. skornya satu sama, tinggal nanti leg 2 aja. Aku itu lebih tepatnya Ada juga diselingkuhin nih. sama MU. Itu loh pembahasan dari awal itu. Aku pengen Kamu nanya nggak ke pernah kan kalian. diselingkuhin sama klub bola, belum pernah kan? Ya ini cowok Ini gue lagi- sekarang. Yang sekarang kan, tapi belum Iya. pernah kan sebelumnya kan? Belum pernah. Paling pahit kamu tuh putus karena apa, Nat? Ini berdasarkan real ini ya, real cerita kamu. Real cerita. Paling sakit putus karena kenapa? Ya pokoknya tiba-tiba bad mood. Kebanyakannya itu gara-gara nonton bola. Oh. Apapun itu. Entah Jadi ya bola lokal doang. atau Oh dia kayak internasional. Tapi kalau misalnya ngebuka gini, itu gitu, dan yang gak make lainnya sense gitu ya. banget di aku, nggak Yang make sense mantan-mantan banget. sebelumnya gitu, mantan-mantan sebelumnya kenapa putusnya? Yang paling pahit gitu.
Paling pahit itu adalah zamannya kapan ya? Coba dong. Zamannya Firaun pakai celana lepis. Ya pokoknya semenjak MU kalah deh, udah. Kapan sih MU tuh ada era kejayaannya itu kapan gitu loh? Kapan ya? Kalau buat gue, tuh Rekodnya dia apa deh? Tahun 90-an kelas 92 masih aktif. Ya. Kalau buat gue, karena di situ kayaknya nggak tersentuh deh MU. Lo mau lawan siapapun, mau lawan orang tua pasti MU menang tuh. Dan treble juga di situ ya. Treble di situ. Treble gitu. di situ. Nah gue melihatnya itu, tapi setelah era itu kelas 92 nggak ada, menurut gue dan sepak bola kemudian berubah. Gue menganggap kayak misalnya lo kalau udah di MU tuh udah superstar, terus jadi kayak kalau dulu kan Beckham cuma potong rambut kayak gimana juga Alex Ferguson juga pasti kesel. Iya. Langsung disambit pakai sepatu gitu kan. Pindah ke Real Madrid. Sepatu putih juga nggak boleh kan. Sepatu putih juga nggak boleh gitu loh gitu. Jadi menurut gua di era Alex Ferguson tuh masih tertata tuh. Semua pemain tuh masih nurut. Setelah itu ya susah dipegang. Berarti artinya Sir Alex tuh bisa menghandle kebintangan pemain-pemain Setuju. besar Dan ini ya. pelatih harus seperti itu. Dan ego pemain bintang ini kan gampang-gampang susah. Dan lo harus memenangkan changing room untuk bisa membuat penampilan solid di lapangan. Iya. Menurut gue itu. Benar. Terlalu banyak sorotan di MU tuh. Iya. Pemain muda baru 18 tahun, 19 tahun main bagus cuma 20 menit aja udah menangin Piala Dunia menurut gue. Tipikal coach seperti apa yang menurut lo bisa memegang pemain zaman sekarang, coach? Ya, pertama ya kalau kerasnya Ferguson itu pasti nggak bakalan kena sekarang. Tapi kalau misalnya kita bicara lagi, ini mereka pemain profesional yang dipegang kayak contoh Guardiola. Yeah. Guardiola handle pemain, nggak semua sukses, tapi setiap pemain yang ribut sama dia, lo keluar. Yeah. Tapi prestasi City stabil. Seperti itu. Jadi maksud gue stabil prestasi itu kan ukurannya piala. Kalau lo udah bicara klub kayak udah sebesar MU, Liverpool, ya cuma juara. Terserah mau juara Piala Kebo kek. Ya kan? Tapi sering tetap dikatain juga kok kalau MU kayak juara Piala Kebo, seneng banget, bangga banget kayak menang Liga Champions. Semua, lo mau Arsenal juara Piala Kebo juga, enggak coach, beda. Kalau lu ngomongin soal ketika MU fansnya pada happy, mungkin Mas Fali juga bisa lihat di Instagram sosmed. Kalau MU kayak menang kemarin lawan Lyon, ya elah cuma menang lawan 10 orangnya pada seneng banget. Lu nggak nonton anjing di subuh-subuh ketinggalan 2 gol. Udah habis itu unggul pemain 11, habis itu tinggal sisa 6 menit, habis itu lo bisa comeback. Iya. Gue karena jarang menang juga kali ya. Kalau ngomongin jarang menang betul Mas. Tapi kalau ngomongin di Liga Inggris emang what do you expect soal MU sekarang gitu. Dan dari Amorim sendiri pun ngebacanya adalah ya udahlah kita lepas aja nih IPL yang penting gak degradasi aja gitu kan. Itu tuh. Tapi di eranya Amorim nih makin sini yang makin kesana kan. Iya. Yang sebelum-sebelumnya mulai dari ETH terus siapa lagi Rangnick segala macam. MU tuh paling busuknya tuh masih di papan tengah. Ini kan udah nyerempet-nyerempet mau degradasi. Berarti yang paling busuk nih yang sekarang ya? Permasalahan utamanya yang busuknya itu bukan dari pelatih Mas. Iya, maksudnya cuma bilang akumulasi sih menurut gue. Banyak faktor-faktor. Iya, kalau misalnya dicoba lebih dalam lagi kalau ngomongin MU sebenarnya adalah dari faktor owner yang ngebuat Glazer semuanya jadi toksik. Lo bayangin di MU itu punya owner yang seperti itu, lo seperti kerja di itu ya, yang dimana semuanya orang-orangnya mungkin bukan. Oh iya, nggak usah dipertegas. Yang tadi tolong disensor ya. Tapi nggak usah tolong disensor. Mau tanya dong, kata cowok aku MU itu tahun ini tuh katanya akan bangkrut. Emang iya ya? Enggak. Enggak. MU tidak akan bangkrut. Kenapa? Karena sekarang dari kita ngomongin contoh nih ya, aku coba lanjutin yang tadi aku coba ceritain adalah Glazers itu seperti ya kolot aja. Glazers itu hanya butuh uangnya aja dari MU. Tidak ngelihat prestasi apa segala macam. Kenapa mereka tidak peduli prestasi? Contoh, sesimpel Old Trafford itu tidak akan pernah bisa kosong gitu. Karena kalau kita ngomongin Old Trafford bisa kosong, itu adalah sebuah mitos yang gue sudah sempat validasi juga Mas dari ngobrol-ngobrol sama fans-fans yang di sana yang mengatakan bahwa ya mereka itu tidak bisa menahan turis yang pengen datang ke Old Trafford. Jadi mereka juga sangat mengapresiasi sekali orang-orang yang datang ke sana. Mungkin cuman 1 kali dalam seumur hidup mereka bisa datang ke Old Trafford. Dan kalau ke sana juga, ya sekarang 80% isi Old Trafford itu adalah
turis. Iya. Bukan lagi true fans. Jadi kalau misalnya ke Megastore yang tempat beli-beli jersey merchandise MU di Old Trafford, itu tuh orang bisa nih misal Coach Donzol datang ke sana, itu bisa udah tiga bag gede sendiri di satu tangan. Jadi emang susah. Nah terus kemana true fan-nya? True fans ya, itu mereka hanya di satu section kecil mas. Dan mereka pun akhirnya Sambil nangis. kalau ngomongin nangis atau enggaknya malah menurut gua di sana tuh udah lebih tough. Jadi mereka tuh di sana fans MU sudah bisa melihat bahwa ini klub bukan lagi big club. Tapi mereka udah bisa memposisikan seperti Udah bisa nerima ya? iya Leeds United, fans Leeds United, sorry itu saya Blackburn Rovers. Jadi MU Jadi itu cuman untuk tujuan wisata dong ya? kalau bisa gua mengatakan iya Nat. Ragunan ya? Bukan. Ya maksudnya kan Enggak lah sembarangan. Tujuan biasa Taman mini. Taman Mini ya, ini ya, TMI ya, Taman Mini ya, benar Monas ya. Iya karena kalau Anjir Monas. Monas, karena kalau misalnya ngomongin soal tujuan wisata iya. Oke. Karena banyak sekali orang-orang yang datang ke sana tuh nggak ngerti bola ya Nat. Iya, iya. Mungkin setuju Nat juga misalnya bisa ke Inggris gitu. Misalnya diajak sama cowoknya Tapi gitu. kan itu punya Manchester juga. Apanya? Manchester City dong. Iya, tapi Nggak kalau ada di ngomongin situ. soal skala besarnya, Oke. untuk kamu yang mungkin masih belum ngulik terlalu jauh soal bola gitu, gara-gara kamu sebelah sama cowok kamu, Manchester itu ikoniknya adalah MU. City itu masih baru gitu. Iya, iya. Oke, ini berarti ngomongin fanatisme ya? Kayak Senayan City sama Plaza Senayan. Beda ya? Iya. Apa namanya Senayan United berarti? Benar, Belum ada. Senayan City sama Senayan United. Benar, ya.